Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Dua gol yang diukir oleh Edin Dzeko sukses membawa Inter meraih kemenangan atas Sassuolo dengan skor tipis 2-1 pada Sabtu malam. Pada pertandingan Liga Italia Serie A pekan ke-9 tersebut, Dzeko sukses memborong 2 gol kemenangan Nerazzurri, yakni pada menit ke-44 dan 75. Sedangkan 1 gol balasan Sassuolo dicetak oleh Davide Fratesi pada menit ke-60 setelah memanfaatkan umpan crossing yang dilepas Rogerio. Raihan 3 poin ini untuk sementara membawa Inter kini naik ke posisi 7 klasemen Serie A dengan mengumpulkan 15 poin. Hasil ini juga sekaligus mengakhiri keterpurukan Inter di ajang Serie A yang sebelumnya menelan 2 kekalahan beruntun, yakni dari Udinese 3-1 dan AS Roma 1-2. Kemenangan ini juga dengan lambat kemudian menjadikan Sassuolo sebagai titik balik mereka sehingga memenangkan Scudetto di akhir musim. Selanjutnya tengah pekan nanti Inter akan melawat ke kandang Barcelona untuk menjalani matchday keempat Liga Champions. Edin Dzeko layak menjadi man of the match pada laga Inter melawan Sassuolo. Berkat 2 golnya, Nerazzurri sukses membawa pulang 3 poin dari Mapei. Selain mencetak 2 gol, Dzeko punya peran penting dalam permainan Inter secara keseluruhan. Dzeko membuat 1 umpan kunci. Dzeko melepas 26 umpan, jauh lebih banyak jika dibanding Barella yang hanya membuat 19 kali umpan. Dilansir dari situs Hotspot, pemain asal Bosnia itu mendapat rating 8,4, tertinggi dari pemain Inter lainnya. Pelatih Inter Simone Inzaghi memberi pujian kepada Edin Dzeko. Betapa tidak mantan pemain AS Roma tersebut mampu menunjukkan performa apik meski menginjak usia 36 tahun. Menurut catatan Optapolo, Dzeko dalam usia 36 tahun dan 205 hari kini menjadi pemain tertua yang mencetak 2 gol atau lebih bersama Inter dalam pertandingan Serie A, menyalip Sinisa Mihajlovic pada 2005 melawan AS Roma. Dzeko juga tercatat sebagai pemain tertua ketiga yang mencetak gol ke-100 dalam sejarah Serie A, 36 tahun 205 hari, di belakang Goran Pandev 37 tahun 268 hari pada 21 April 2021 dan Sergio Pellissier 37 tahun 243 hari pada 11 Desember 2016. Inzaghi pun berharap Dzeko bisa mempertahankan kemampuannya di laga berikutnya. Edin melakukannya dengan sangat baik. Inilah momen-momen yang harus dipertahankan, ungkap Simone Inzaghi dilansir dari Gianluca Di Marzio. Sementara itu, Simone Inzaghi juga mengatakan bahwa 2 kemenangan beruntun ini sangat penting untuk meningkatkan moral dan mental timnya yang sempat hilang di awal-awal musim. Kami benar-benar bertekad ingin menang. Kami datang ke pertandingan ini setelah menjalani pertandingan yang sangat intens pada hari Selasa. Dan kami menghadapi tim yang sangat bagus. Kami tahu itu akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi para pemain sangat ingin menang. Ini adalah 2 kemenangan yang membantu moral kami dan juga mengangkat posisi kami di Liga, ujar Inzaghi melansir dari laman resmi Inter. Striker Inter Lautaro Martinez kembali gagal mencetak gol pada pertandingan Serie A. Hal ini menambah paceklik gol sang striker. Terakhir kali Lauti mencetak gol pada Agustus lalu. Namun menurut Edin Dzeko, Lautaro Martinez telah menjadi sosok yang begitu penting bagi Inter sejauh ini. Lautaro Martinez penting bagi tim. Dia adalah pria yang bermain untuk tim, ujar Edin Dzeko dilansir dari Sempre Inter. Kami sebagai penyerang sudah terbiasa dengan kesulitan, tapi itu sudah cukup ketika salah satu rekan satu tim Anda bisa mencetak gol dan menang. Lanjutnya.
Meski tidak masuk di starting 11 Inter, namun Samir Handanovic nyatanya berjasa atas kemenangan Nerazzurri di Mapei Stadium. Ini menurut jurnalis Italia Marco Barzaghi yang melaporkan setelah pertandingan di Twitternya bahwa kapten Nerazzurri itu berbicara dengan seluruh skuad sebelum kemenangan Inter 2-1 atas Sassuolo. Handanovic tidak masuk dalam starting 11 di Liga Serie A untuk pertama kalinya musim ini. Meski demikian, sang kapten Handanovic tetap berpengaruh di ruang ganti Inter. Menurut Barzaghi, pemain berusia 37 tahun itu berbicara dengan seluruh skuad sebelum pertandingan untuk menekankan pentingnya pertandingan ini. Barzaghi melaporkan, sebelum pertandingan, Handanovic memberikan pidato kapten kepada seluruh tim, meminta mereka untuk menang. Rencana Chelsea untuk mendaratkan Alessandro Bastoni mendapatkan kendala baru. Manchester United dilaporkan mulai bermanuver untuk mengamankan jasa bek muda Inter tersebut. Nama Bastoni memang cukup sering dikaitkan dengan Chelsea. Sang bek dilaporkan jadi target transfer The Blues untuk peremajaan lini pertahanan mereka. Di musim panas kemarin Chelsea gagal mendapatkan jasa sang bek. Jadi mereka dilaporkan akan kembali mencoba untuk mengamankan sang bek di tahun 2023. Dilansir Calcio Mercato, Chelsea punya pesaing baru untuk transfer Bastoni. Manchester United dilaporkan tertarik merekrut sang bek. Laporan itu mengklaim bahwa Erik ten Hag sangat tertarik untuk mengamankan jasa Bastoni di tahun 2023. Ini disebabkan Bastoni masih cukup muda. Di sisi lain, performanya sudah konsisten di lini pertahanan Nerazzurri. Namun laporan yang sama mengklaim transfer Bastoni ke MU nanti tidak akan mudah jadi kenyataan. Ini disebabkan Inter Milan kemungkinan akan kehilangan Milan Skriniar di tahun 2023. Jadi mereka tidak mau kehilangan Bastoni sekaligus. Ada kabar positif di Inter terkait kembalinya Romelu Lukaku. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Lukaku akan secara bertahap kembali berlatih bersama grup. Dimulai pada hari Senin besok, setidaknya bisa melihatnya di bangku cadangan saat Inter bertandang ke Camp Nou untuk pertandingan keempat Liga Champions melawan Barcelona. Paling lambat Lukaku akan tersedia lagi mulai dari pertandingan melawan Salernitana. Adapun kondisi untuk Joaquin Correa, staf medis Nerazzurri yakin bahwa mantan pemain Lazio itu akan dapat pulih dari rasa sakit di lutut kirinya dan akan tersedia lagi dalam waktu singkat. Namun belum bisa dipastikan kapan. Pemilik Inter Suning telah menerima tawaran yang sangat signifikan secara finansial dari pembeli yang berasal dari luar Italia untuk membeli 100% saham Suning di Inter. Calcio Finanza yang melaporkan bahwa calon investor yang belum disebutkan namanya itu telah memberikan penawaran besar kepada pemilik Nerazzurri. Dan menurut outlet berita keuangan sepak bola itu, calon pembeli tidak tertarik untuk mengakuisisi saham minoritas di Inter, tetapi bertekad membeli klub secara menyeluruh. Sejauh ini Calcio Finanza masih menyembunyikan identitas calon pembeli tersebut, namun jika hal ini terjadi akan membuat Suning benar-benar meninggalkan Nerazzurri.